A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7. Kami ingin memaparkan tugas tentang Microsoft Excel, Reference Lookup, dan Lookup. Berikut penjelasannya, mohon disimak. Apa sih fungsi dari referensi VLOOKUP dan lookup? Definisi umumnya yaitu untuk mencari, mengambil, dan menyisipkan data dari satu range ke range lain. Kalau tujuan utamanya yaitu efisiensi dalam pengelolaan data besar, menghindari entry manual. Perbedaan fokusnya yaitu menjelaskan bahwa VLOOKUP dan LOOKUP adalah dua fungsi kunci. Untuk visualisasinya, tampilan contoh spreadsheet besar dan tunjukkan betapa sulitnya mencari data tanpa fungsi itu. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP, kita pencarian data dilakukan secara vertikal, yaitu data tersusun ke bawah dalam bentuk kolom. Sementara itu, lookup digunakan ketika pencarian data dilakukan secara horizontal, yaitu data tersusun ke samping dalam bentuk baris. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan langsung bagaimana cara memakai rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Nah, di sini saya sudah punya datanya ya teman-teman semuanya. Rumus VLOOKUP dan LOOKUP ini ya, keduanya ini sama-sama mengambil data pada tabel bantu. Nah, yang sama-sama mengambil tabel bantu nih, yang ini tabel bantunya ya. Nah, untuk VLOOKUP sendiri kita bisa panggil atau persingkat F. VLOOKUP itu mengambil tabel data secara vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan LOOKUP atau H itu mengambil tabel datanya secara horizontal dari samping, dari kiri ke kanan. Nah, kita langsung aja masuk ke rumus VLOOKUP ya teman-teman. Oke, di sini di sebelah kanan ini ada tabel bantu ya teman-teman semuanya. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita pencet kode, pencet titik koma. Di sini saya pakai Indonesia version. Jika teman-teman memakai English version, itu biasanya pakai koma. Bisa disesuaikan saja teman-teman semuanya. Lalu tabel array-nya kita blok tabel bantu di sebelah kanan dari kode sampai satuannya, kita blok semuanya. Kemudian kita kunci tabel bantunya menggunakan F4 biar jika kita cari number ke bawah dia tidak akan berubah. Terus titik koma untuk kolom index numbernya. Di sini karena nama barang yang kita cari ada di tabel bantu kedua, jadi kita tulis angka 2. Lalu titik koma. Untuk range lookupnya kita pakai false. Lalu kurung tutup dan enter. Nah, untuk kodenya kita tulis di sini, contoh kita ambil data kode A. Nah, sama ya teman-teman, di sini kode datanya nama barang flash disk Samsung 16 GB. Coba kita ganti
ke kode B. Di sini kode B itu mouse logistik. Benar ya teman-teman semuanya, berarti rumusnya sudah valid. Oke, kita masukkan semuanya kodenya. Lalu kita turunin semua data barang. Nah, untuk rumus harga itu sama, jadi kita blok semuanya rumusnya, kita masukkan ulang. Nah, untuk sebentar, udah. Untuk perbedaannya cuma ada di kolom indeksnya. Nah, yang kita cari kan harganya nih ya. Nah, di sini di tabel bantu untuk harganya itu ada di kode ketiga, jadi kita masukkan. Lalu di satuan juga sama, rumusnya kita masukkan. Yang berbeda hanya di kolom indeks number. Untuk harga satuan di tabel bantunya ada di angka 4, jadi kita tulis 4, lalu enter. Oke, kita turun ke bawah, dan ini dia data vlogupnya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke rokup. Di sini rumus rokup juga sama, dia mengambil tabel bantunya dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Kita masukkan kodenya dulu. Nah, masukkan rumusnya sama kayak tadi, sama dengan lokup kurung buka. Untuk lokup value-nya kita pencet kode, lalu titik koma, lalu tabel array-nya kita blok semuanya dari A sampai I di sebelah kiri bawah. Lalu kita kunci menggunakan F4, lalu titik koma. Untuk row indeksnya, karena kita mencari nama barang ada di tabel bantu nomor 2, jadi kita tulis 2 titik koma, lalu false kurung tutup, enter. Nah, sama ya teman-teman, untuk kode A nama barangnya ada plastik Samsung 16 GB, sama ya. Kita masukkan semua kodenya dulu. Untuk rumus harga juga sama, jadi kita copy, lalu kita pindahkan ke rumus harga. Nah, untuk perbedaannya ada di row index number, karena untuk harga ada di tabel bantu ketiga, jadi kita tulis angka 3 lalu pencet enter. Jadi ya, untuk harga kode A plastik 16 GB seharga 70.000, sama ya teman-teman semuanya. Saya akan merubah generalnya, numbernya ke rupiah. Oke, selanjutnya untuk rumus satuan sama, jadi kita copy paste lagi. Kebanyakan, maaf ya teman-teman. Nah, perbedaannya cuma ada di row index number. Untuk satuannya di tabel bantunya ada di keempat, jadi kita pencet 4 lalu enter. Kita turunin semuanya, sama ya semuanya teman-teman. Untuk kode E kertas A5 sama ya teman-teman, kode E kertas A5. Oke, semuanya sudah sama. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan cara pengerjaan VLOOKUP dan VLOOKUP. Ya, untuk gaji pokok sama dengan VLOOKUP.
Terus pilih lookup value-nya itu yang 1C karena golongan yang mau kita cari itu 1C. Terus tabel arraynya itu di blok kayak seperti video di bawah. Masukin numbernya itu yang mana? Di gaji pokok kan di kolom kedua, berarti kedua terus 0. Habis itu ditarik. Jangan lupa juga tadi rumusnya itu bagian tabel arraynya dikunci ya, biar bisa ditarik. Terus untuk tunjangan fill up juga, yang membedakan hanya nanti di call index number. Ya habis itu false. Setelah di false, enter, tarik lagi rumusnya ke bawah. Ulangi hal yang sama di kolom transportasi, bedanya hanya di call index number aja. Simak videonya. Untuk total gajinya itu hanya ditambah gaji pokok, ditambah tunjangan, ditambah transportasi. Nanti hasilnya akan keluar. Lalu habis itu tinggal ditarik seperti biasa sampai bawah. Untuk di pajak ini kita tidak bisa lagi menggunakan VLOOKUP. Kenapa? Karena si tabel acuannya itu menggunakan horizontal ke bawah, menggunakan rumus VLOOKUP, terus lookup value, table arraynya sama. Lalu untuk call in numbernya itu di 2. Dan setelah klik 2 tutup kurung dikali gaji pokok untuk keluar hasil pajaknya. Lalu seperti biasa ditarik kembali ke bawah untuk rumusnya. Dan untuk gaji bersih sendiri itu rumusnya sama dengan total gaji dikurangin pajak, maka hasil gaji bersih yang akan diterima karyawan PT Indah Intisari sebesar sekian. Lalu kita masuk ke rumus yang terakhir, itu total. Untuk total hanya menggunakan sum seperti biasa. Lalu enter dan ditarik ke kanan. Ini pajaknya kita hapus aja karena itu dia ke bawah otomatis. Terus ditarik ke kanan. Ya, selesai sudah untuk contoh soal reference, VLOOKUP dan VLOOKUP dari kelompok 7. Semoga mudah dipahami ya teman-teman.